Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan kemurahannya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita menenangkan hati kita dan mengambil sikap saat teduh sejenak saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan membuka ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Romo yang hidup. Bapa dalam surga, bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami dapat menyembah pujian Kau di hari ini. Terima kasih Bapa karena pengacara dengan baik, kuliah dan menyampaikan firman Tuhan berarti ya sehingga kami dapat diberkati oleh firman kebenaran yang kami sampaikan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Jemaat persilakan dulu. Tiba saatnya kita akan
menyanyikan pujian Buka Membawa. Berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini di mana kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Hotmi. Tuhan Yesus, apapun firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami Tuhan, semoga firman-Mu menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau urapi dia dengan penuh Roh Kudus Tuhan, agar dia bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau memberkati kami juga jemaat-Mu, pendengaran yang baik dan hati yang tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, tentunya ada nanti yang baru. Mohon berdiri. Ke depan lah supaya bisa dakwah. Depan. Sekalian perkenalan nama dan Maju ke depan. Ya, ya. Shalom.
Siboga. Ya. Nama tadi Marcelina Siguria. Marcelina. Marcelina. Iya. Siburia. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Christine Simanjuntak, asal dari Sumatera Utara, Sibolga. Christine Simajunta dari Siboga. Shalom. Terima kasih. Seria dan terima kasih. Oke. Oke. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di 1 Samuel pasal 11. Kita membaca 1 Samuel ayat 1 sampai ke 15. Kita membacanya secara responsoria. Saya ayat pertama dan teman-teman dan Bapak Ibu ayat kedua. Sudah dapat semua? Amin. Saul menyelamatkan Yabes. Maka Nahas, orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes di Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas, orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel, dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ketika para utusan itu sampai di Gibeah, Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan. Pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Beses, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Kepada para utusan yang datang itu dikatakan, beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas teriknya matahari, akan datang bagimu penyelamatan ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes, bersukacitalah mereka. Lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nahas, besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu, maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik. Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas, dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Tetapi kata Saul,
Pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jembatan raja di sana. Kita sama-sama membacakannya. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Amin. Sebelumnya saya membahas latar belakang dari kitab ini. Latar belakang sebelum Saul menjadi raja. Latar belakang sebelum Saul menjadi raja karena bangsa Israel kecewa dengan kepemimpinan anak-anak Samuel dan iri dengan bangsa lain yang mempunyai raja. Anak Samuel bernama siapa? Harus kau tahu. Harus kau tahu. Karena Hofni dan Pinehas koruptor. Jadi anak Nabi pun koruptor. Dan kedua, menyimpang dari aturan firman. Bayangkan, Samuel adalah orang yang sangat disukai Tuhan, tapi anaknya kenapa seperti itu? Itulah yang menjadi latar belakang mengapa bangsa itu mengangkat raja. Lanjut. Bangsa Israel menginginkan seorang pemimpin yang bisa melindungi mereka dan terlihat kuat di mata musuh. Di sini bangsa Israel meminta kepada Samuel supaya diberikan raja untuk memimpin mereka supaya terlihat kuat di depan musuhnya. Akhirnya pada saat itu Tuhan marah kepada bangsa Israel karena menduakan Tuhan, karena mereka pergi ke Allah lain. Jadi Tuhan mengutus Samuel untuk bisa mewujudkan raja. Tuhan memilih raja kepada yang disuruhnya. Tuhan menyuruh Samuel untuk memilihkan raja kepada bangsa Israel. Akhirnya Samuel memilih Saul. Oke, kita tahu dulu Raja Saul itu siapa? Saul tinggal dan bekerja di rumah ayahnya. Saul adalah putra Kis, seorang Benyamin yang terkecil dari suku-suku Israel. Dia adalah seorang pria tampan. Oke, saya membawa tema pada pagi hari ini, bukti penyertaan Tuhan. Bukti dari penyertaan Tuhan seperti yang bisa kita baca tadi, Tuhan menyertai Saul ketika ada ancaman kepada orang Amon, memberikan ancaman kepada bangsa Israel akan mendatangkan rasa malu atau mata kanan mereka dicungkil. Tapi Tuhan menyertai Samuel supaya semuanya supaya mereka tidak malu. Menciptakan persatuan dan kesatuan bukanlah hal yang mudah. Ada saja kelompok yang ragu untuk memasuki dan secara frontal melawan. Untuk itu dibutuhkan ketekunan untuk menyatukan kebenaran. Kita tahu sebagai raja itu tidak mudah, dan sebagai pemimpin kita bisa lihat pemimpin kita bisa merasakannya bahwa setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang mempunyai rasa suka dan tidak suka. Kita tahu bahwa yang namanya kebenaran bagi pihak si pembenci kita tidak tahu. Bagi pihak pembenci pasti selalu dibenci, tapi
berjalanlah lurus dan ikut sertakan Tuhan, karena penyertaan Tuhan itu sempurna. Ketika Saul dinobatkan menjadi raja, ada kelompok yang meragukan, bahkan memusuhinya, seperti yang bisa kita lihat di 1 Samuel 10 ayat 20. Salah satu orang membacakan kita. 1 Samuel 10 ayat 27. Tetapi orang-orang Dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli." Oke. Mereka tidak percaya bahwa penyelamatan itu ada kepada mereka. Mereka meragukan dan memusuhinya. Namun, selalu ada kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu diragukan. Setiap orang berhak untuk melakukan sesuatu, tetapi harus bersandar kepada Tuhan. Meskipun kita bisa melakukan setiap apapun yang kita kerjakan, dan saya juga di mimbar ini berbicara, kalau tidak dengan penyertaan Tuhan mungkin saya tidak akan bisa di sini, tetapi dengan penyertaan Tuhan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Pada saat itu daerah Yabes Gilead dikepung oleh orang-orang Amon. Orang Amon, penduduk Yabes Gilead. Penduduk mereka mengancam orang Israel, mata kanan mereka akan dicungkil. Ancaman itu membuat bangsa Israel semakin merasa malu. Mendengar hal itu, Saul yang dikuasai oleh Roh Allah mengajak seluruh orang Israel untuk bersama-sama melawan Nahas dan orang-orang Amon. Ia menggerakkan orang-orang Israel untuk bersatu mengalahkan musuh. Namun Saul mencegah hal itu. Ia mengajak semua orang untuk fokus kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka. Akhirnya Samuel bersama seluruh umat Israel ke Gilgal untuk menemukan jabatan Saul menjadi raja. Mereka semua pun bersukaria karena hal itu. Bukti yang perlu untuk meyakinkan keraguan. Jika ada kesempatan untuk membuktikan keraguan, daripada kebenaran, marilah kita sama-sama mempergunakan untuk membuktikan bahwa kebenaran itu ada, bahwa kita harus membuktikan suatu kebenaran kepada semua orang, seperti yang telah dialami oleh Saul. Kita sadar bahwa tanpa penyertaan Tuhan, mungkin Saul tidak bisa menyelamatkan bangsa Israel daripada Yabes dan Gilead. Mungkin di sini tidak bisa menyelamatkan Yabes, tapi dengan penyertaan Tuhan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita menyerahkan hati agar dipenuhi oleh Roh Allah. Sebagai manusia, kita seringkali memiliki persoalan atau masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Namun, karena ada masalah itulah supaya kita bisa lebih bersandar dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan adanya persoalan ini, dengan adanya masalah untuk Saul untuk menyelamatkan Yabes ini adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menguji Saul dan sekaligus membesarkan namanya di
di hadapan bangsa Israel. Di dalam setiap masalah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, jangan bertindak sendiri seolah-olah mampu tanpa Tuhan. Kita seringkali melakukan segala sesuatu tanpa adanya kehadiran Tuhan dalam diri kita. Tanpa kita berdoa kepada Tuhan, seringkali kita melakukan segala sesuatu, tapi kita harus mulai saat ini kita harus lebih dan lebih lagi untuk bisa bersandar kepada Tuhan. Tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak tahu kita akan seperti apa. Kita tidak tahu entah seterpuruk apapun. Pasti kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita berdoa, semuanya bisa terjalani dengan baik. Kuasa di dalam pelayanan tidak didapatkan seorang pelayan Tuhan dari kemampuannya sendiri. Setiap orang yang berada di depan ini, setiap orang yang berada di mimbar ini, tanpa kehadiran Tuhan, tidak ada seorang hamba Tuhan pun yang bisa berbicara. Memang setiap umat manusia memiliki kesalahan karena karena cuma Tuhan saja yang sempurna. Tapi lewat dari situ Tuhan memberikan kemampuan untuk kita bisa berdiri di depan ini. Seorang hamba Tuhan yang melayani di mimbar tidak akan memancarkan kuasa Tuhan melalui khotbahnya jika ia tidak bersandar kepada Tuhan. Jika tidak bersandar kepada Tuhan, itu tidak mempunyai kuasa. Meskipun ia menyampaikan khotbah yang sangat menarik, tetapi khotbah itu belum tentu memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan seseorang. Karena jikalau memiliki khotbah yang bagus, kita tahu ya, bukan ada di sini, tetapi setiap orang yang memiliki khotbah yang bagus pasti disertai dengan bersandar kepada Tuhan. Meskipun banyak yang ke depan ini, saya tahu setiap orang yang berada di mimbar ini pasti merasakan adanya detak jantung yang kencang. Tapi dengan kuasa daripada Roh Allah, dari Roh Kudus, semuanya bisa terjalani dengan baik hingga mendapatkan hasil yang baik. Kita bisa lihat dari 1 Samuel 11 ayat 6. Salah satu orang bisa membacakannya. 1 Samuel pasal 11 ayat yang ke-6. Berdiri. 1 Samuel pasal 11 ayat yang ke-6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Demikian. Amin. Di sini Saul dapat memimpin peperangan melawan Bani Amon karena kuasa Roh Allah di dalam dirinya ada. Karena Tuhan berkuasa di dalam dirinya, maka semuanya bisa dipimpin oleh Saul. Dan kita bisa juga membaca 1 Samuel pasal 11 ayat 11. Salah satu orang bisa membacakan kita. 1 Samuel pasal 11 ayat 11. Berdiri kamu. Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kala orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Amin. Terima kasih. Di sini Roh Allah memberikan keberanian kepada Saul untuk bertindak dan hikmat dalam berperang. Dia membagi-bagi pasukannya, ada yang menjadi 3 bagian.
Saul untuk bisa memberi hikmat supaya tidak adanya suatu permasalahan. Karena hikmat tersebut, ia bisa menyuruh pasukan-pasukannya untuk berdiri teguh. Dan kita juga bisa membaca 1 Samuel 11 ayat 7. Salah satu orang juga membacakan untuk kita. Satu Samuel pasal 11 ayat yang ke-7. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimnya ke seluruh daerah Israel dengan perantaran utusan pesannya. Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Saul, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Roh Allah juga yang menggerakkan semua orang Israel sehingga mereka maju serentak untuk berperang. Mungkin kalau tidak ada kuasa daripada Roh Kudus, mereka akan melawan. Mereka tidak mau untuk bersama-sama untuk melakukan pengelompokan supaya bisa mengatur pasukan daripada Saul ini untuk bisa bergerak serentak melawan mereka. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, semuanya bisa berjalan dengan serentak dan melakukan segala tugas bergerak maju. Semua kemampuan Saul berasal daripada Tuhan. Tuhan memberikan kuasa kepada Saul untuk mengerjakan tugas yang telah melekat pada jabatan yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Setelah Saul berhasil memimpin orang Israel untuk mendapatkan kemenangan, orang Israel mengakui Saul sebagai raja mereka dan membaharui jabatan Saul sebagai raja di Gilgal. Kita tahu di pasal ini orang Gilgal, orang Drusilla yang sebelumnya meragukan Saul dan menghina dia. Tetapi sekarang ia sudah melihat bahwa kuasa Allah akan selalu menyertai Saul. Tuhan akan membela Saul pada waktunya. Sebagai pelayan Tuhan, mungkin kita sering menghadapi sikap tidak menyenangkan dari orang-orang dan meragukan kemampuan kita. Mungkin ada orang yang menolak kita karena cara hidup kita di masa lalu. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Ingat bahwa bukti penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita, meskipun kita tahu semua di sini, teman-teman di sini dan Bapak Ibu pasti memiliki yang namanya ada permasalahan, tapi dengan penyertaan tangan Tuhan semuanya bisa dijalani. Mungkin kalau dengan bersandar dengan diri sendiri, dengan kekuatan sendiri, kita tidak bisa sampai di sini, sehingga kita bisa berdiri dimanapun ketika melayani di hadapan manusia. Sebagai kesimpulan untuk kita, marilah kita sebagai orang-orang yang selalu berdoa dan bersandar kepada Tuhan apapun yang terjadi. Libatkan Tuhan dalam hidupmu, jangan pernah menyerah untuk apapun yang sedang kamu perjuangkan. Sekian dan terima kasih. Doa penutup dengan hormat Ibu Tri yang pimpin kita. Dan doa, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan kasih karunia yang kami rasakan senantiasa dalam kehidupan kami. Segala permasalahan kehidupan kami sudah melalui bersama dengan Tuhan. Kami
percaya kami bisa melalui ini bukan karena kehebatan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Kembali kami diingatkan supaya kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Engkau satu-satunya pengharapan. Mampukan kami berdiri dalam kebenaran supaya kami tidak melihat sekeliling dunia yang menjanjikan kekayaan yang sementara seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak Samuel. Kami tidak silau Tuhan dengan apa yang ditawarkan oleh Tuhan, tapi kami benar-benar melihat bahwa Tuhanlah yang menjadi panutan teladan dalam kehidupan. Berkati hamba-Mu ini, Tuhan terus pakai dia, berkati dengan hikmat, wibawa dan kebijaksanaan dari surga. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami. Amin. Amin.